Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, di perjalanan kali ini aku berkesempatan naik bus doa ibu nih dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Pastinya perjalanan kali ini bakalan unik banget. Bagi kalian yang udah nggak sabar, yuk kita langsung aja nonton videonya hingga selesai. Oke teman-teman, sekarang ini jam 6.15. Aku baru aja turun dari Gunung Harta. Tadi kalau nggak salah jam 4 ya nyampe dari Malang naik Gunung Harta. Sekarang mau lanjut, belum tahu sih kemana. Tapi ini rencananya mau ke Kampung Rambutan dulu. Kalau nggak salah naik busway. Untuk busway sendiri itu naiknya dari sana teman-teman. Nanti kita ke kiri itu ada tulisan Transjakarta. Yang penting sih kalau kalian mau naik busway itu punya kartu multi trip atau kartu tap cash ya, e-money lah. Nah itu teman-teman, jadi nanti kalian tinggal tap aja, kalian bisa naik Transjakarta. Sebenarnya sih aku tadi mau naik angkutan lain ke sana biar lebih cepat, tapi kayaknya kita nyobain Transjakarta di hari Minggu ini, semoga lebih sepi. Soalnya kalau naik Transjakarta itu setauku agak muter dikit sih teman-teman. Kalau ke Kelawar, udah Kelawar teman-teman, kelihatan nggak sih? Udah kita jalan dulu, dibanding nanti kena serang kelelawar. Tetap tenang. Nah ini teman-teman untuk loket busway-nya, kita tinggal masuk aja ke kanan. Oke teman-teman, tadi aku udah ngetap dan untuk saldonya sih masih ada 25 ribuan, semoga cukup. Tadi aku nanya kalau misalnya mau ke Kampung Melayu itu via apa, tapi bukan tapi. Terus mbaknya jawab via Kampung Melayu. Nah untuk mobil Kampung Melayu ini teman-teman, kita langsung aja gas. Kampung Melayu mas, oke. Untuk teman-teman yang mau menuju ke Terminal Kampung Rambutan juga, dari Terminal Pulau Gebang kalian bisa naik busway ini. Kalau misalnya malam hari pun bus ini juga ada loh. Karena rute dari Pulau Gebang menuju ke Kampung Melayu serta Kampung Melayu sampai ke Kampung Rambutan itu juga ada untuk Amarinya. Untuk Amari sendiri itu beroperasi dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Untuk keberangkatannya setiap 30 menit sekali. Nah kalau di luar Amari, bus ini berangkat setiap 10 hingga 15 menit sekali. Bahkan ada di beberapa koridor itu bisa sampai 5 menit sekali loh. Wih, banyak banget ya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Perumnas Klender. Kadis, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last bus station in this corridor, Kampung Melayu Bus Station. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Kampung Melayu.
Mumpung masih perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, aku mau bahas sedikit nih teman-teman tentang bus Transjakarta ini sendiri. Jadi untuk bus TJ itu merupakan salah satu moda transportasi umum yang jadi andalan warga Jakarta. Selain ada KRL, MRT, LRT, dan ojek online atau kendaraan online lainnya. Nah, untuk TJ sendiri tarifnya 3.500 kalau dari jam kerja. Kalau nggak salah sih jam 5 ke bawah itu 3.500. Sedangkan untuk layanan Amari harganya itu 2.000-an kalau nggak salah. Nah, untuk dari Pulau Gebang sampai ke Terminal Kampung Rambutan, kita itu harus transit di Kampung Melayu. Nah, untuk halte transitnya sendiri nggak cuma Kampung Melayu aja, tapi ada beberapa halte transitan. Misalnya kayak Kampung Melayu, ada Juanda, terus juga kalau nggak salah ada di Sentral Senen, dan beberapa halte transitan lainnya. Jadi emang untuk Transjakarta sendiri itu udah terkoneksi atau sudah terintegrasi dengan beberapa transportasi umum yang ada di Jakarta. Misalnya kayak MRT, Jaklingko, dan beberapa transportasi umum lainnya. Ini kita udah tiba di Terminal Rambutan teman-teman. Kita bakal turun dulu, terus pilih-pilih bus kira-kira mau naik apa ke timur ya. Karena aku bingung juga sih, belum tahu mau naik bus apa. Tapi kayaknya naiknya nggak dari dalam, karena kalau dari dalam itu masih nunggu lagi teman-teman. Mendingan kita tunggu di pintu depan atau nyegat di depan aja biar lebih cepat berangkatnya. Hehehe. Itu salah satu tips juga sih, nyegatnya dari depan aja teman-teman. Karena kalau dari dalam itu nunggunya lumayan lama. Tapi kalau teman-teman mau dari dalam juga nggak apa-apa sih, karena lebih aman juga di dalam. Siapa tahu mau nyobain vibes Kampung Rambutan yang baru kan, karena habis direnovasi teman-teman. Gitu. Yuk kita langsung aja turun dulu, baru kita OTW ke depan. Karena kayaknya aku bakalan naik dari depan aja deh. Sip, kita udah sampai di Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Kita tap out dulu. Selamat jalan. Oke. Kita langsung aja ke depan terminal ya, pintu masuk terminal. Ini kita nyebrang lewat mana ya? Oh ya, di Jakarta ini ada dua terminal, banyak sih terminal besar ya teman-teman. Tapi yang berdekatan itu ada Kampung Rambutan sama, nggak deket-deket banget sih, Kampung Rambutan sama Pulau Gebang. Kalau kalian agak ke kiri dikit itu bakalan ada Terminal Pondok Pinang, tapi nggak segede Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulau Gebang teman-teman. Begitu. Apalagi semenjak Lebak Bulus sudah dijadiin stasiun MRT, akhirnya Terminal Lebak Bulus diganti jadi Terminal Bayangan Pondok Pinang sama Terminal Bayangan Lebak Bulus. Begitu. Yuk kita langsung aja ke kiri ya keluarnya. Ini sebenarnya saya sekalian nyari ATM ya, belum nemu. Tuh, ini jalur bus teman-teman. Jadi kalian nggak boleh terlalu kanan ya, harus rajin-rajin lihat belakang. Nah, saya dari tadi ini ngelihat ke belakang mulu biar kagak kena serempet. Kan kalau kena serempet agak berabe juga ya. Sepanjang jalan dari dalam terminal sampai keluar terminal itu banyak banget pilihan makanan maupun toilet umum. Jadi kalau kalian misalnya nyampe di Terminal Kampung Rambutan itu di pagi hari dan harus langsung kerja, kayaknya bisa sih kalian mampir aja untuk mandi atau sekedar bebersih sebelum melanjutkan perjalanan atau melanjutkan kegiatan kalian di Jakarta. Wih, mantap sih ini.
Tadi itu niatnya mau langsung naik bus teman-teman. Udah nyari di depan terminal Kampung Rambutan. Tapi aku baru ingat kalau belum ambil uang cash. Kebiasaan mesennya via WA atau online, jadi nggak megang uang cash. Akhirnya saya pun berjalan ke deket pintu gerbang tol Kampung Rambutan, karena di sampingnya itu ada Pertamina yang ada ATM BCA-nya. Alhamdulillah. Tadi saya random aja sih jalan ke sini. Random, kira-kira ada ATM nggak ya? Ternyata ada. Mantap. Langsung aja kita ambil duit, langsung habis itu cus kita nyari bus. Karena belum tahu jujur mau naik bus apa. Semoga nyampe timur nggak kemalaman ya. Biar dari timur, maksudnya ada bus sambungan lagi. Bus sambungan yang ke arah Jogja. Jangan deket-deket bensin. Gitu teman-teman. Yuk langsung aja kita gas. Oke, sip. Tadi udah ngambil ATM. Sekarang kita balik lagi ke perempatan depan terminal Rambutan untuk cari bus. Dari tadi ada pesawat yang bolak-balik teman-teman. Mana sih? Kedatangan kita disambut oleh Hercules. Oh ya, untuk teman-teman yang mau ke daerah timur di Kampung Rambutan itu udah beda ya dari Kampung Rambutan yang dulu. Jadi untuk pembelian tiket itu di Kampung Rambutan di lantai 2. Kalau misalnya kalian dulu biasanya di lantai 1, terus terbagi jadi blok-blok, sekarang di Kampung Rambutan itu terbagi menjadi lantai 2. Di lantai 2 untuk tiket-tiket bus yang itu ya, yang perlu beli tiket di loket. Karena kan ada beberapa bus yang ke Jawa Baratan itu nggak perlu beli di loket, jadi langsungan aja gitu teman-teman. Jadi emang masnya nawarin Grab tadi ya? Nggak tahu. Jadi ya begitu teman-teman. Sekarang jam 7.50, kita jalan lagi ke perempatan untuk nyari bus. Karena tadi ambil uang dulu. Ini menarik ya. Ini pakai bodi SR1 kalau nggak salah. Ini pakai SR1 dari Laksana, dan kita bakalan menuju ke Tasik itu lewat Puncak, bukan lewat tol Cipularang ataupun tol Japek, tapi bakalan lewat Jagorawi, Puncak, Cianjur, Cipularang, dan beberapa daerah lainnya hingga ke Tasik. Dan yang pasti jalur ini bakalan lebih lama dibanding jalur biasanya. Yuk kita langsung aja menuju ke busnya ya, biar nggak ditinggal. Mari Pak. Adira. Kumaha ya kumaha? Kumaha jalan? Oh, Karang Merah siap. Lampu merah.
Jadi kalau kalian naik bus ini jangan protes ya teman-teman. Kalau misalnya berhentinya banyak, ngetemnya banyak, atau pengamen dan penjual asongannya itu banyak, karena namanya juga bus ekonomi, jadinya kalian tinggal duduk manis aja deh, tinggal nunggu busnya sampai ke tujuan yang kalian inginkan. Beda dengan beberapa bus patas ya, bukan beberapa tapi beda dengan bus patas yang emang titik penjemputannya itu jelas dan ada, dan berhentinya pun langsung di tujuan. Tapi kalau bus ekonomi kalian harus sabar, nunggu busnya berhenti, ngetem, nyari penumpang, terus baru berangkat lagi. Ya bisa dibilang bus ekonomi bukan pilihan yang tepat kalau misalnya kalian mau keburu waktu sampai ke Tasik. Karena aku yakin perbedaan waktunya dari Jakarta Tasik via Cipularang Japek sama via Puncak itu bakalan jauh banget. Jadi kalau misalnya kalian nyari pengalaman lewat Puncak, pilihan yang oke banget. Begitu. Nah, ini kita lagi lewat di jalan tol Jagorawi, teman-teman. Dimana jalan tol ini merupakan salah satu jalan tol yang paling mulus yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa driver yang pernah aku tanyain, kalau ditanyain tol mana yang paling enak, paling mulus, pasti jawabannya tol Jagorawi. Untuk tol Jagorawi sendiri sebenarnya merupakan singkatannya, yaitu Jakarta Bogor Ciawi. Salah satu tol pertama, bukan salah satu, bahkan ini adalah tol pertama atau tol jalan bebas hambatan pertama di Indonesia. Konon katanya sih, katanya nih ya, kalau misalnya tol Jagorawi itu kenapa bisa mulus, karena untuk pendaratan pesawat juga saat zaman masih baru-baru merdeka. Bukan baru merdeka, tapi zaman dulu apa ya, zaman dulu itu tol ini salah satu landasan pacu darurat. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba perang itu, pesawat bisa mendarat di tol ini. Makanya aspal tol ini itu sesuai standar landasan pacu penerbangan. Wih, mantap ya. Jadi ini mulus banget dan lubangnya itu jarang banget teman-teman. Bahkan penambelan pun jarang di sini karena emang kualitas aspal dan betonnya itu nomor 1. Jawi.
Baik teman-teman, saat ini bus yang kita naikin lagi berhenti di perempatan Ciawi. Jadi ada beberapa penumpang yang dari Kampung Rambutan itu tujuannya ke Ciawi bisa turun di sini. Pastinya di sini kita bakal berhenti sebentar dan pastinya juga bakalan banyak pengamen dan pedagang yang menjajakan dagangannya di sini. Terpantau sih di perempatan Ciawi cukup lancar ya, nggak terlalu macet-macet banget. Jadinya kita juga bisa berhenti di sini. Oh ya, untuk kalian yang mau naik bus ini tapi kelaparan, kalian nggak usah ragu. Ini banyak banget yang jual, mulai dari cilok sampai ke minyak aromaterapi nih. Kayak saya beli masker sama minyak aromaterapi. Itu juga ada tahu yang saya beli. Untuk aromaterapinya harganya cuma 10.000 aja, udah dapat bonus masker sama permen tolak angin atau tolak linu, nggak tahu ini. Dan lumayan banget untuk ngangetin badan serta buat bau-bauan lebih nyaman. Ini juga beli tahu, untuk tahunya ini 5.000-an. 5.000-an kalau nggak salah sih, 10.003 atau 5.001 gitu, aku lupa. Jadi aku nggak begitu inget berapa harganya. Untuk di Terminal Ciawi, maksud saya di Simpang Ciawi ini, kita berhentinya cukup lama. Jadi kita coba-coba lihat yuk, kira-kira di belakang ini ada apa aja. Jadi untuk bus Doa Ibu yang saya naikin ini udah dilengkapi sama smoking room loh. Jadi bagi kalian yang mulut-mulutnya masem, karena ini busnya ekonomi AC, jadinya kalian bisa gunain smoking room yang ada di belakang. Biar kalian nggak masem dan nggak tahan, biar kalian bisa melepaskan ketidaktahanan kalian untuk merokok ya. Nah itu tinggal kalian ke belakang aja, terus tinggal ngerokok deh. Untuk bus ini menggunakan single glass, jadi beneran nyaman. Tapi sangat disayangkan aku nggak kedapetan untuk duduk di hot seat atau di kursi yang paling depan, karena ini masih menggunakan single glass. Dan aku tertarik banget untuk lewat jalur puncak via jalur puncak ini menggunakan armada single glass. Jadi baris kedua masih oke lah. Untuk legroomnya kalian jangan berharap banyak, karena ini lumayan sempit untuk ukuran jarak jauh yang beberapa jam ini. Tapi kalau misalnya kalian emang cuman putus-putus kayak dari Jakarta ke Ciawi atau dari Ciawi ke Cianjur, ini masih oke banget. Apalagi ini masuknya kelas ekonomi ya. Untuk dari Jakarta menuju Tasik itu harganya cuma 100.000 aja. Ini beneran, ini sempit sih. Kalau misalnya kalian belum kebiasaan, ini lumayan pegel. Dan ini juga udah mulai gompel, jadinya tajam teman-teman. Kalian harus hati-hati banget biar baju kalian atau badan kalian gak ketusuk gompelannya ini, karena ini langsung ke besi handrest. Jadi wajib hati-hati ya kalau kalian naik bus ekonomi, karena kadang perawatannya itu kurang dan busnya ini terus-terusan jalan. Jadinya kalian harus perhatiin kursinya gimana, terus tuas naikannya gimana. Dan jujur untuk kursinya ini masih bisa di recline, khususnya yang tempat saya. Tapi agak minusnya di debu aja, karena debunya lumayan tebal teman-teman. Begitu. Perjalanan dari titik kita berangkat, yaitu dari Simpang Ciawi ke daerah puncak, itu udah nggak jauh.
paling setengah jam sampai 1 jam kita bakal sampai di daerah Puncak. Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta pasti udah nggak heran ya, udah nggak bingung lagi Puncak itu di mana, tempat Taman Safari Bogor itu di mana, pasti udah pada paham banget. Dan daerah ini biasanya kalau di weekend itu macet. Nah, dulu pas aku masih kecil pun itu udah macet, apalagi sekarang. Jadi aku lewat sini di hari Minggu dan ini nggak macet, aku jujur lumayan heran kenapa nggak macet seperti dulu ya. Mungkin sekarang tanggal tua ya kali ya. Ini masuknya tanggal 15, mungkin tanggal-tanggal tua. Jadinya yang liburan itu nggak banyak. Nah, nanti kita bakalan lewat Taman Safari, terus juga bakalan lewat Gunung Mas kalau nggak salah, baru Masjid At-Taun, terus juga ada beberapa tempat wisata lainnya. Emang daerah ini tuh jadi tempat wisata bagi warga Jakarta yang ingin liburan tapi nggak jauh-jauh. Mantap. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang udah mengikuti perjalananku dari Jakarta menuju Tasik via Puncak di part pertama ini. Semoga nanti teman-teman bisa nonton part keduanya segera ya. Untuk linknya bakal aku taruh di deskripsi biar kalian nggak kesulitan nyarinya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa teman-teman di part kedua perjalananku bersama Doa Ibu dari Jakarta menuju ke Tasik. Dulu sebelum busnya diberangkatkan dari terminal Pasir Hayam. Kayaknya istirahatnya di sini 15 sampai 30 menit deh.